Assalamualaikum para perantau yang baru pada balik mudik. Gimana? Udah puas pulang kampung ya kemarin? Macet-macetan ya? Ya namanya juga momen sekali tahun. Nggak apa-apa mau macet-macetan, panas-panasan gitu di jalan. Atau ngider gitu kan ke rumah saudara-saudara, panas terik gitu siang hari bolong. Udah pakai baju bagus-bagus nih. Lah ujung-ujungnya lepek basah semua, gerah bener. Untungnya walaupun baju ambiar, muka nih tetap harus selalu celing, tetap harus selalu on. Siang-siang gitu kan, masalah takut, aduh kulit kusam, takut hitam gitu. Oh, jangan khawatir. Kan ada Miracle Glossy Series ini, gengs, yang bisa menjaga kulit kita ini tetap glowing, cerah dan terhidrasi dengan baik begitu kan. Kalau gerah gitu, panas banget, semprot langsung. Adem. Dan kalau kalian keluar, jangan lupa juga pakai day creamnya selalu ya. Gak ada kata terlambat deh, gengs. Rawat lagi nih kulit kalian biar terhidrasi dengan baik, ternutrisi juga. Pakai Miracle Glossy Series. Nah, buat kalian yang baru pada pulang mudik, jadi ireng begitu kulitnya alias hitam, perkara panas-panasan berjam-jam gitu, apalagi naik motor mudiknya. Ya habis dari kemarin kita rasa-rasa panasnya kayak neraka ya, nggak kira-kira gitu matahari. Langsung deh, repair, perbaiki kulit kalian nih pakai Miracle Glossy Series gitu kan. Oles, langsung aja check out ya. Via Shopee aja biar bisa dapat harga murah karena pakai kode voucher ini langsung di check out. Dan buat kalian yang mau jadi reseller ataupun distributor langsung aja DM ke Instagram mereka ya. Jadi guys, cerita ini tuh masih relate ya dengan suasana lebaran nih kan, kita masih momen-momen lebaran ya. Dimana cerita ini kita kedapatan kiriman dari teman kita namanya Sulis. Yang dia nih lebarannya nggak pulang kampung, gengs, karena orang tuanya mendapatkan musibah. Dimana cerita ini tuh terjadi di tahun 2017. Ya waktu itu orang tuanya Sulis mengalami kecelakaan dengan kondisi yang tidak selamat, alias meninggal dunia, yang mana Sulis langsung menjadi yatim piatu. Semua kejadian itu serba dadakan. Gak ada yang menyangka-nyangka, apalagi si Sulis ini anak tunggal. Yang waktu di tahun 2017 itu usianya masih 15 tahun. Yang sebenarnya kalau mau diceritain tentang masalah keluarganya maka katanya panjang ya. Yang intinya, keluarga besar dari pihak ayah ataupun pihak ibu, itu semuanya kayak pada oper-operan tanggung jawab. Dengan kata lain sebenarnya kayak nggak ada yang mau merawat Sulis gitu, kasihan, gengs. Singkat cerita nih, atas dasar keputusan bersama sebenarnya udah ada yang ditunjuk, yaitu tantenya Sulis yang menjadi wali, semacam wali asuh lah, sampai si Sulis ini usianya menginjak dewasa 18 tahun. Namun kondisi dari rumah tantenya itu pun bisa dibilang apa ya, agak cukup maksa kalau misalkan dia benar-benar mau menampung Sulis. Kamarnya terbatas gitu, jadi harus berbagi sharing dengan anaknya si tante. Makanya akhirnya diputuskan Sulis ini dimasukin aja lah ke pesantren, biar sekalian nih masuk asrama. Dan ya udah kan, kalau di pesantren hidupnya mah bisa dibilang terjamin ya. Ada tempat tidur, makanya diatur, terjaga, ada jadwalnya. Dan pembelajaran akademis maupun agamis juga dapet. Nah tapi kecelakaan tadi yang dialami sama orang tuanya itu kejadian di awal-awal bulan puasa. Dan setelah para saudaranya ini menceritakan kepada pemilik pesantren maksud dan tujuan serta kejadian itu gimana, akhirnya Sulis ya udah tuh diterima. Karena kan sebelumnya nih sebenarnya udah berjalan ya kelasnya ya. Tapi tetap aja sebelumnya katanya tuh ada namanya tes baca Al-Quran gitu, gengs. Dan ternyata si Sulis ini baca Al-Qurannya jelek, alias levelnya masih kalau bisa dibilang ikro dulu lalu lah. Jadi dia dimasukkan ke program khusus dulu tuh yang ada selama bulan Ramadan, kayak bimbingan tambahan lah. Dimana di situ juga ada anak-anak yang sebenarnya bukan pesantren tetap, tapi kayak pesantren kilat lah selama bulan Ramadan aja. Gabung tuh Sulis tuh di situ maksudnya. Ya itu kan karena momennya memang Ramadan ya, udah mau lebaran. Nah pesantrennya tuh katanya gede banget. Gedenya tuh agak keterlaluan sih kalau menurut si Sulis tuh. Pokoknya letaknya ada di daerah Jawa Barat lah. Dan lumayan terkenal kata pesantrennya. Letaknya juga deket jalan raya. Jadi bukan tipe-tipe pesantren yang kayak waduh di mana gitu antah berantah masuk-masuk itu, enggak. Tapi ya tetap pria sama wanita itu gedungnya terpisah. Mereka nggak pernah ketemu juga nih. Karena selain terpisah dibatasin juga sama pagar gitu. Mau ketemu susah. Nah di dalam asrama itu si Sulis ini ternyata kedapatan dalam satu kamar itu ada 10 ranjang. Jadi ada 10 orang nih, ramean ranjangnya yang atas bawah gitu, gengs. Dan campur isinya antara senior dan junior. Ya mana memang ternyata tiap kamar biasanya ada 1-2 senior yang bertugas bimbing dan jagain tuh para juniornya. Nah waktu awal masuk pesantren tersebut, Sulis nih merasa kalau ya tempat itu lebih baik lah daripada dia harus tinggal di rumah si tantenya tadi tuh. Cuma karena suasana hatinya Sulis sedang berduka ya, dia belum percaya ayah ibunya udah nggak ada. Jadinya ya murung terus gitu, malas ngomong sama orang. Karena kan sebetulnya dia di momen-momen itu juga butuh space untuk sendiri ya. Lah ini boro-boro satu kamar isinya 10 orang. Jadi Sulis yang sebenarnya aslinya ini suka ngobrol sebelum kepergian ayah ibunya, jadi kayak orang pendiam gitu, gengs. Makanya pas masuk pesantren itu dia dianggap sombong, dianggap aneh, dan dianggap apa ya, aduh
Nih anak kayaknya agak-agak deh. Nggak pernah ngomong. Ya tapi Sulis juga masa bodoh. Nah di kelas tambahan yang pesantren kilat tadi perkara Al-Qurannya jeblok ya. Di situ dia kenalan nih sama Nurul, Risma, Zizi, sama Qolilah namanya. Nggak tahu kenapa si Sulis nih nyaman sama mereka berempat. Jadi dari situ mulai sedikit-sedikit si Sulis nih mau ngomong lagi sama orang. Nah waktu lagi kelas tambahan itu, yang namanya Nurul nih bilang nih, udah dengar belum tentang kobong yang di lantai 3 tuh deket kamar mandi? Itu katanya nggak pernah dibuka karena pernah ada yang meninggal di situ tahu. Jadi maksudnya si Nurul nih mau mulai cerita-cerita horor, gengs. Nah, by the way, tapi kata Sulis, di pesantren itu kamar-kamar disebutnya kobong. Lah kita juga baru tahu ya. Jadi maksudnya kobong itu ya kamar lah tempat tidur. Ya seperti mendengar cerita-cerita hantu. Yang lain kayak pada tertarik gitu. Hah, masa gitu? Ya kayak kalian. Suka banget dengerin cerita hantu, heran gua. Langsung pada nimpalin tuh. Aku juga pernah denger tuh emang katanya begitu ya. Katanya tuh juga itu sebenarnya kobongnya tuh tempat ustadz sama ustazah nyimpen jin tuh di situ yang pada dulu kiaim disimpan di situ jinnya tuh. Mulai melebar itu jadi cerita kobongnya mulai dilebay-lebayin. Tapi si Sulis merasa enggak kayak pesantrennya baik-baik aja nggak serem kok. Dan selama kurang lebih 5 hari yang Sulis di sana dia nggak pernah ngerasa ketakutan wong rame terus. Kalau malam juga tidurnya barengan gitu 10 orang dan semua hal jadwal tuh dilakunya selalu bareng-bareng kan terjadwal ya misalkan sholat ini pada ke kamar mandi ngambil wudhu rame-ramean, sholatnya jamaah, makan siang, makan malam gitu, selalu bersama. Jadi nggak pernah ngerasa apa ya kayak ketakutan sendirian gitu, enggak. Nah tapi kebetulan memang ada satu hal nih yang Sulis nggak suka di pesantren itu, gengs. Yang mana seonaritasnya tuh masih kenceng. Bener kan kita ngomongnya seoner. Kok nggak bisa lagi? Senioritas sih bisa kita. Jadi ada aja tuh senior yang cutek aja bawaannya begitu. Berasa anak lama mungkin. Zaman waktu mereka lagi cerita-cerita horor tuh di kelas tuh. Itu kan sebenarnya jadwal mereka taraweh ya. Tapi Sulis sama ada beberapa teman lain emang dapet. Tapi yang namanya Zizi tuh kayak ya bandel aja gitu ikut-ikutan. Tahu-tahu ada senior yang lewat nih ngeliat mereka nih. Loh kok pada nggak taraweh gitu? Dibentak, dimarahin. Dan cara bentaknya katanya agak bikin bete begitu. Galak banget. Padahal kan si Sulis sendiri kan masa lagi dapet ya emang saya nggak taraweh kak. Cuman belum sempat berargumen seperti itu kayak udah dimarah-marahin gitu. Udah kamu sana. Dimarahin lah pokoknya diusir. Ya udah waktu mereka jalan keluar dari kelas, kakak senior yang tadi tuh kayak lanjut keliling lagi. Siapa tahu ada anak-anak yang bandel juga nih pada nggak ikut taraweh. Jadi nginder tuh ke kelas-kelas lainnya. Pas Sulis sama yang lain udah agak jauh, tahu-tahu ada yang teriak. Ya karena takut ada apa-apa, Sulis sama yang lain itu balik ke arah kelas tadi tuh, ke arah kakak senior yang tadi ngelanjutin ke kelas sebelahnya lagi. Tapi pas mereka balik tuh, kakak senior tadi tuh lari, gengs, ngelewatin mereka gitu. Jadi dari ujung kabur gitu sampai udah keluar gedung sekolah. Yang ngeliat si kakak seniornya lari, kenapa tuh lari? Pada ikutan lari. Padahal nggak tahu juga apa sebenarnya ya itu kakaknya kenapa lari-lari ya. Nah pas udah sampai di luar, si seniornya tuh masih tetap lari tuh menuju asramanya dia. Tapi tiba-tiba yang namanya Qolilah nih ngomong loh, Zizi mana? Kok nggak ada sama kita? Kan tadi mereka total berlima ya, tapi pas udah sampai keluar loh, kok cuma berempat? Perasaan tadi mereka larinya barengan semua. Berarti Zizi masih di dalam nih. Pada mau masuk lagi tuh nyamperin. Tapi yang namanya Nurul nggak ikutan. Takut aku di luar aja katanya gitu. Meskipun dari tadi kan mereka sebenarnya belum lihat apa-apa ya. Perkara cuma si kakak senior lari ya mereka latah ikutan lari. Akhirnya bertiga tuh masuk tuh. Risma, Qolilah, sama Sulis. Pas mereka masuk lagi tuh ke arah kelas yang tadi, ada Zizi tuh lagi jongkok ketakutan sambil tutup mata, gengs. Pas ditegur sama Qolilah kayak dipegang, "Zi, kenapa kamu?" Zizi sampai kayak kaget gitu. Pas tahu ternyata itu teman-temannya datang, Zizi nangis. Akhirnya bareng-bareng tuh digotong keluar. Mereka duduk-duduk dulu nih di bangku, di dekat pintu asrama gitu, di dekat taman. Zizi yang masih nangis tuh bilang, waktu teman-temannya pada lari, dia ngelihat kayak di lorong tuh ada santriwati yang kayak lunglai gitu, kayak pengkor, kayak mau jatuh. Tapi kok si santriwatinya pakai bajunya warna putih. Sementara seragam di pesantren itu katanya warna hitam-hitam semua, guys. Jadi dari jilbab, kerudungnya tuh bajunya semuanya hitam. Nah itu kok ada santriwati pakai baju putih sendiri, siapa? Jalannya juga gitu kayak mau pingsan, sakit apa gimana? Makanya si Zizi tuh kayak mematung ngeliatin itu siapa. Gak ikutan lari, teman-temannya pada udah di belakang. Soalnya memang si santriwatinya ini tuh jalan deketin dia. Tapi makin gak enak, si Zizi kayak, loh kok kayak ada yang aneh ya? Dan dia baru sadar loh, gue sendirian nih, teman-teman udah pada nggak ada. Pas dia mau lari juga, kakinya nggak bisa gerak, guys. Kayak gemetaran. Sementara si santriwatinya tuh kayak makin deket gitu. Dan ternyata jalannya pengkor gitu, karena palanya nih kayak patah ke samping, gengs. Padahal kan pakai jilbab, pakai kerudung nih. Jadi putus lehernya memang nggak kelihatan. Cuman posisi kepalanya nih ada di samping gini lama-lama gitu ya. Nggak mungkin pala bisa
sampai di sini gitu kan. Miring banget gitu jatuhnya. Tapi si Zizi posisinya nggak bisa gerak nih. Makanya dia akhirnya jongkok gitu kan. Dan tutup mata aja gitu, nggak mau lihat. Sampai akhirnya yang lain pada datang. Makanya Zizi kaget kan pasti disentuh sama Kolila. Awalnya yang lain bilang, ya udah lapor aja sama ustazah atau kakak senior. Tapi Zizi nggak mau karena dia takut. Yang lihat kan soalnya dia doang nih. Nanti dikiranya caper atau perhatian atau gimana gitu kan. Teman-temannya nggak lihat soalnya. Soalnya sebelumnya memang pernah ada santri-santri yang kayak cerita-cerita serem begitu, bilang lihat penampakan, malah dijutekin sama senior-senior. Dibilangnya caper, gengs. Karena memang di pesantren itu sebenarnya suasananya rame, nggak begitu horor. Apalagi kan bisa dibilang itu tempat apa orang pada ngaji, pada ibadah, belajar agama gitu kan ya. Masa ada gitu-gituan sih? Ya akhirnya sama Zizi tuh dipendam aja ceritanya buat dia sendiri. Cuma sebenarnya Sulis juga sempat bilang, kamu nanya aja ke senior yang kemarin tuh yang lari. Dia tuh lari lihat apaan? Jangan lihat hal yang sama kayak kamu. Ya cuma menurut Zizi boro-boro nanya. Kemarin aja kan dibentak, mereka jutek banget itu kakak senior, takut lah mau nanya-nanya. Nah abis sudah kejadian Zizi nih, mendekati hari lebaran, ceritanya mereka nih lagi nyuci, tapi berempat doang. Ada Sulis, Nurul, Risma sama Kolila. Zizi nggak ikut, dia sakit udah nggak ikutan. Pokoknya semenjak kejadian itu kayak rasanya meriang mulu itu orang. Trauma kali ya. Nah mereka ini nyuci, abis selesai taraweh, jadi udah malam tuh. Jadi sebelum mau tidur mereka tempetin nyuci dulu lah, biar besok pagi udah kering gitu kan di angin-angin. Nah di pesantren itu tempat nyucinya tuh gede, gengs. Terus ada lapangan gede juga buat jemur. Pokoknya semua orang tuh pada jemurnya di situ lah. Ya karena sebelumnya si Zizi ada cerita ngeliat penampakan, jadi mereka buru-buru juga tuh nyucinya, kan udah malam. Asal dikucek aja udah. Cepet-cepet pokoknya diperas, dijemur. Yang mana nyucinya masih manual ya, masih pakai ember sama papan gitu, digosok-gosok. Itu kan tadi areanya gede ya, banyak pakaian santri-santri lain yang mau kena ya spray pada dijembrengin tuh. Dan karena malam udaranya kenceng, posisinya juga kayak ketiup-tiup angin, gengs. Pas Sulis lagi jemur nih, dia ngeliat kayak ada orang lain juga lagi jemur, tapi posisinya agak jauh gitu di sono. Cuman kan karena banyak jemuran, jadi badannya tuh ketutupan, kelihatannya kaki doang gitu, ada 2 orang. Ya dikira siapa kali ya? Karena abis itu nggak lama si Nurul, Risma sama Kolila datang jemur juga. Dan mereka kayak selalu aja gitu lah, nggak bahas, ada orang lain yang jemur juga ya, enggak, diem-diem aja. Nah pas sudah selesai, si Sulis balik badan nih kan, mau balik. Diikutin sama Nurul, terus Risma. Kayak udah agak jauh gitu, udah menuju ke pintu keluar. Si Kolila masih berdiri aja tuh di situ tuh di tempat tadi. Cuman kayak diem aja, orang udah selesai jemur, udah nggak ada pakaian lagi. Diteriakin sama yang lain, Lil, ayo ngapain sih? Tapi si Kolila tuh kayak diem aja kan, sambil ngasih gestur kayak gitu. Sini. Yang lain kan pada penasaran kenapa tuh anak. Tapi yang nyamperin cuma si Nurul tuh. Sementara Sulis sama Risma kayak ngeliatinnya jadi jauh. Nah pas Nurul ngedeketin, Kolila kayak bisik-bisik gitu ke Nurul, sambil ngeliat ke arah 2 orang tadi tuh di sana yang lagi jemur. Mereka kayak ngintip-ngintip gitu kan di balik jemuran, dan ada angin kenceng nih yang nyibak jemuran-jemuran tuh. Zoom. Tau-tau mereka berdua teriak terus lari, gengs. Ya lagi-lagi Sulis sama Risma ikutan lari. Lata nih, padahal belum tahu si Nurul sama Kolila tuh kenapa lari teriak-teriak. Macam kayak kejadian sebelumnya, ikutan heboh aja. Nah pas sudah sampai di asrama baru dicerita. Ternyata 2 orang tadi yang dilihat tuh lagi jemur tuh hantu. Si Kolila udah curiga tuh dari awal tuh. Tapi dia emang diem aja. Dan semua nih pada ngeliat itu kakinya ada, tapi kan badannya ketutupan jemuran. Nah pas waktu yang lain udah pada selesai, kayak si Sulis kan udah jalan tuh menuju pintu keluar. Si Kolila ngeliat nih 2 sosok tadi tuh, kok kayak berdarah-darah. Tapi cuma sebentar doang, karena kan kayak ada angin ketiup gitu, jemurannya kehempas terus ketutupan lagi. Makanya waktu itu dia diam aja, kayak gak yakin sama apa yang dia lihat gitu kan. Dan pas tadi Nurul nyamperin dan ada angin gede gitu yang membuat jemuran pada tersingkap, sosok itu baru kelihatan jelas. Bener aja di situ Kolila sama Nurul lihat ada bapak-bapak sama ibu-ibu, kayak guru mereka gitu sebenarnya, gengs. Soalnya yang ibu-ibu pakai jilbab tapi panjang gitu, kayak jilbab syar'i yang sampai bawah gitu ya. Tapi mukanya pucat terus kayak berdarah-darah gitu pakaian dan jilbabnya. Tapi yang mereka yakin itu hantu adalah karena matanya tuh gede banget, terus mulutnya mangap gitu. Gitu. Langsung lah teriak mereka lari. Nah si Zizi yang dengar cerita begitu, lah gemeteran lagi dia. Orang belum sembuh sama trauma yang kemarin, tapi penampakannya beda yang dilihat sama Zizi sama yang baru ini ya. Nah mereka langsung mikir, ini pesantrennya ada apa ya? Kok kenapa begini? Lapor aja apa ya? Ya udah besoknya mereka cerita deh tuh ke salah satu guru dan pengurus di sana, namanya tuh Bu Asi. Tapi dengar begitu Bu Asi kayak nggak percaya. Ah kamu nih ibu di sini udah 10 tahun, nggak pernah lihat apa-apa. Halusinasi aja kamu kalian nih. Di sini kan tempat orang-orang pada ibadah. Mana berani setan kesini? Malah digituin geng sama Bu Asi, gengs. Jadi kan kayak, ya percuma lah ngelapor, ya udah. Ya di satu sisi pesantren kilat mereka kan udah mau selesai nih, karena itu udah mau menjelang lebaran. Jadi selain Sulis, teman-teman yang lain kayak, ya udahlah bentar lagi kita pulang. Nanggung udah, kita bakal ke rumah, udah nggak usah diurusin. Dan bener aja pas sampai hari H, seluruh murid tuh santriwati, mau santriwati cewek sama santri cowok, pada pulang semua tuh, udah deket lebaran. Ya pada pengen kumpul sama keluarga lah. Cuma masalahnya tadi kan si Sulis nih, dia nggak punya tempat untuk pulang. Lah orang sengaja dia dititipin ke pesantren itu kan makannya. Ya untungnya dari pihak pesantren kan emang dari awal ngerti. Jadinya Sulis tetap di sana. Sementara teman-temannya pada pulang. Tapi ternyata untungnya Sulis tidak sendiri. Karena
ada beberapa santriwati lain yang kurang paham juga sih backgroundnya pada gimana ya. Yang jelas mereka ini ikutan nggak pulang. Termasuk ada 2 ustazah juga yang menetap di pesantren itu, yaitu Ustazah Asih yang tadi tuh Bu Asih sama Bu Marwah namanya. Kalau Bu Asih katanya emang belum berkeluarga, nggak punya siapa-siapa. 11-12 sama si Sulis lah. Hidupnya bisa dibilang sebatang kara begitu. Dan semenjak masuk ke pesantren itu udah jadi kayak rumahnya dia selalu jaga tuh tiap lebaran. Makanya kan sebelumnya dia bilang udah 10 tahun ibu di sini nggak pernah diliatin apa-apa. Jadi Bu Asih nggak percaya sama cerita yang Sulis sama temen-temennya. Nah kalau Bu Marwah itu salah satu anak dari pengurus yayasan. Tapi dia nih jatuhnya nggak bertinggal di pesantren itu sih. Cuma rumahnya emang deket situ. Jadi suka tektok gitu dari rumah ke pesantren, bawa makanan buat santriwati-santriwati yang nggak pulang nih, termasuk si Sulis. Pokoknya nggak pulang tuh ada Sulis sama 4 senior lainnya. Termasuk senior yang waktu itu tuh negor dia di kelas tuh yang jutek. Yang lari-lari juga tuh namanya ternyata Kasinta. Yang jelas pokoknya Sulis di angkatannya sendirian doang nih. Yang 4 orang lain tuh pada senior semua. Nah tapi walaupun jatuhnya ini pada senior, untungnya lagi kamarnya dijadiin satu mereka semua. Jadi berlima tuh numplek deh di satu kamar untuk sementara. Nah kan kalau sendiri-sendiri takut lah ya, serem. Walaupun di satu sisi Sulis kayak sungkan ya, sekamar sama senior semua begitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ada temennya. Daripada sendirian doang, itu kan gedungnya gede banget pesantren ya. Yang biasanya ada ratusan sampai ribuan orang kali. Lah cuma tinggal berlima masih Sulis. Kalau disuruh satu kamar sendiri yang biasanya 10 orang mah serem. Jadi udah deh, nggak apa-apa ditahan-tahanin aja lah. Makanya Sulis salut juga tuh sama Bu Asih. Yang jatuhnya dia sendirian tuh di ruangan guru. Kan kalau Bu Marwah tidurnya nggak di situ, dia punya rumah. Nah sampai di malam pertama, langsung ada cerita, gengs. Karena ternyata mungkin ini jatuhnya kan udah di luar kelas ya, nggak ada yang ngawasin. Mereka ini cukup bebas, nggak ada jadwal juga. Lah gurunya cuman Bu Asih, itu juga nggak setiap waktu ngawasin mereka. Jadi si para kakak seniornya ini, itu aslinya kayak lempeng-lempeng amat, kayak manusia biasa lah kayak kita. Ya namanya juga murid-murid ya di pesantren. Ada yang rajin, ada yang kagak gitu maksudnya. Untuk sholat aja, itu mereka ini suka nunda-nunda nih. Mereka berempat yang senior-senior. Di detik-detik terakhir gitu, baru deh mereka sholat. Terus masalah baca Al-Quran, kagak pernah. Kerjanya ngerumpi sama main HP aja. Ya karena nggak ada yang ngawasin lagi-lagi. Soalnya pas di momen itu nih HP mereka dibalikin. Karena kan sebelumnya disita ya. Kalau hari-hari biasa mana bisa mereka main handphone. Jadi kesempatan tuh pada main HP, teleponin cowok-cowok. Lah kalau Sulis boro-boro punya HP. Jadi dia ngeliatin aja gitu kan. Ya awalnya si Sulis ini, itu bukan tipe-tipe anak yang sholatnya 5 waktu juga sih. Baca Al-Quran aja kagak bisa kan waktu awal masuk. Cuman semenjak udah masuk ke pesantren itu, terus ikut namanya tadi tuh pesantren kilat sama ketemu teman-temannya, dia jadi cukup rajin lah yang namanya sholat ke bawah. Karena hatinya memang merasa jadi tenang menurut dia. Istilahnya kegembleng lah. Dan udah jadi kayak alarm tubuhnya juga. Tiap denger azan bawaannya mau langsung ambil wudhu. Nah tadi itu di hari pertama, para kakak seniornya itu sebenarnya ya normal-normal aja, kayak cenderung kecuek sih. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing mainin handphone. Sampai pas maghrib, biasanya di pesantren itu kan sholatnya pada berjamaah ya. Dilihat-lihat nih kakak seniornya kayak pada masih tidur-tiduran aja main handphone, mau pokoknya nempel gitu, nggak bisa lepas. Jadi sempat bilang ke salah satu orang, "Kak, mau maghriban bareng?" gitu kan. Dijawab nih, "Udah, kamu duluan aja. Bawel banget lu macam guru." Sambil main handphone lagi tuh. Ya dijutikan begitu, Sulis kicep ya. Dia nggak berani ngajakin yang lain lagi, ntar kena semprot lagi. Akhirnya si Sulis ke musola tuh sendirian. Berharap di sana ketemu sama Bu Asih. Dan pas sampai musola, benar ada Bu Asih. Tapi udah lagi sholat sendirian si Bu Asih. Sulis buru-buru nih ngambil wudhu kan, biar bisa barengan maksudnya. Udah satu gitu ya padahal ya. Pas masuk, Bu Asih udah Assalamualaikum, udah selesai. Nah pas nggak Sulis, Bu Asih nanya, yang lain mana? Ya Sulis jawab, masih di kamar Bu. Si Bu Asih langsung kayak, aduh itu anak-anak, kalau nggak ada yang ngawasin gitu deh. Udah kamu sholat duluan cepetan, ibu mau panggil yang lain. Nah si Sulis nih takutnya, kalau misalkan dia nungguin Bu Asih sama yang lain tuh datang ke musola, terus dia belum sholat gitu ketahuan nungguin yang lain, entar disangka ketahuan dia ngadu-ngadu tadi tuh ke Bu Asih. Alamat digojok lagi kalau begitu sama kakak kelas. Jadi dia langsung buru-buru sholat nih. Sosokan nggak tau menau gitu biar nggak dibilangin dia ngadu. Udah rokat pertama, udah selesai, rokat kedua, ada nepok dia gitu. 1, 2, 3, 4 orang, gengs. Ya si seniornya itu kali kan berarti berempat. Dan waktu mulai rokat kedua itu kan masih ada yang bersuara amin gitu kan. Nah itu di belakangnya pada jawab tuh serentak amin gitu cewek-cewek. Udah nih lanjut sampai rokat ketiga. Nah si Sulis selesai duluan dong. Karena kan tadi makmumnya pada ikutnya di rokat kedua. Tapi pas assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dia lihat di belakangnya nggak ada siapa-siapa, sepi. Di musola itu cuman Sulis doang sendirian. Dia sampai kaget langsung teriak-teriak gitu loh. Kok
kok nggak ada orang? Gak lama para senior itu baru pada masuk tuh. Tapi belum pakai mukena, baru kayak basah gitu abis ngambil wudhu. Mukanya pada bete masuk. Sampai ada satu yang bilang ke Sulis nih, lu ngapain sih sholat di musola begini jadi ketahuan Bu Asi nih kita ditegor. Kalau mau sholat di kamar aja, caper banget sih lu. Dia omelin begitu si Sulis. Tapi kan Sulis masih ketakutan, masih bengong aja. Lah tadi yang ngikutin dia sholat yang jadi makmum siapa? Dan 4 kakak senior tadi baru mulai sholat tuh berjamaah berempat. Sulis beber ketakutan sampai dia nungguin orang pada selesai tuh nggak balik duluan. Dan akhirnya ikut balik sama para kakak seniornya ke kamar. Walaupun di jalan tuh sambil diomel-omelin si Sulis tuh. Nah sampai kamar, mungkin karena kesel ya, si Sulis disuruh nyuci pakaian mereka. Ya ala-ala digojok kakak kelas lah. Sebagai hukuman kenapa si Sulis sholatnya di musola jadi ketahuan sama Bu Asi, mereka tuh masih di kamar. Ya padahal itu kan juga bukan kesalahannya Sulis ya. Cuma akhirnya si Sulis nego kayak, Kak, aku cucinya besok pagi aja boleh nggak? Jangan malam ini, kayak sambil mohon-mohon gitu kan. Ya untungnya senior-senior di situ walaupun nyebelin, nggak sekejam itu juga. Jadi ya udah boleh besok pagi, yang penting lu cuciin baju gua. Ya si Sulis kan kayak, aduh selamat. Kalau besok pagi nggak apa-apa ya, gue jabarin, gue cuciin. Asalkan jangan malam-malam begini. Yang ada Amsyong gue disuruh nyuci sendirian. Yang jelas-jelas sebelumnya kan ada penampakan di tempat cuci jemur. Ya udah nih, sampai malam. Si Sulis akhirnya sholat isya tuh di kamar. Karena dia ke musola pun juga takut. Jadi rasanya malah lebih tenang di kamar karena ada 4 orang. Tapi waktu udah pada tidur nyenyak nih, tahu-tahu ada satu kakak senior yang teriak-teriak. Sampai otomatis nih bos semuanya pada ngebangun. Nah, si kakak senior itu bilang, waktu dia bangun mau ke toilet, dia ngeliat tuh ada hantu berdiri di depan pintunya, makanya dia langsung teriak. Ya kan ditenangin dulu ya sama yang lain ya. Kayak kamu beneran ngeliat apa halusinasi? Coba deh diinget-inget lagi. Bener ada itu bapak-bapak sama ibu-ibu mukanya hancur kayak gitu. Dia kira tadi tuh guru, ustaz sama ustazah, tapi kok masuk kamar ngapain? Pas diperhatiin lagi loh, kok mukanya hancur, mukanya teriak. Cuma pas yang lain udah pada bangun, mereka yang nggak ngeliat apa-apa. Dan sosok itu juga langsung hilang. Tapi kan tetap semuanya pada ketakutan jadinya dengar begitu. Kak Sinta bilang, yaudah kita lapor Bu Asi aja yuk. Refleks si Sulis ngomong, Bu Asi mah nggak percaya, aku tempo hari juga lapor ke dia sama yang lain nggak tanggepin. Dia dengar Sulis ngomong begitu, yang lain pada nanya, maksudnya tempo hari ngelapor kamu ngeliat apa emang? Ya karena dipancing begitu ya, si Sulis cerita. Mulai dari kejadian waktu Kak Sinta gor di kelas terus dia lari, si Zizi kan ngeliat tuh ada kayak santri kepalanya copot. Terus waktu lagi nyuci, Kolila sama Nurul tuh, dia sosok penampakan juga bapak-bapak ibu-ibu. Dan waktu sholat maghrib tadi, yang ada nempok jadi makmum, 4 orang dikirain kakak kelas, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dengar begitu, semuanya pada ketakutan. Dan Kak Sinta mengiyakan waktu dia lari tuh, waktu habis negor si Sulis sama yang lain. Dia juga ngeliat emang sosok kepala copot itu, jadi match ceritanya, gengs. Kejawab kan akhirnya. Langsung malam itu pada gemeteran. Terus gimana dong nih? Yaudah, nyalain aja lampunya. Kita baca doa nih sebelum tidur. Pokoknya malam ini penting kita bareng-bareng deh. Jangan dimatiin lampunya. Kalau ada yang mau ke toilet bilang ya, jangan ada sendirian, kita temenin bareng-bareng. Dan mendadak si Sulis di situ jadi kayak dianggap, nggak dijutekin lagi sama senior-seniornya. Ya udah akhirnya mereka tidur tuh dengan keadaan lampu yang nyala semua. Dan sampai pagi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Paginya mereka tetap lapor ke Bu Asi. Ya karena kan di situ cuma ada Bu Asi. Dan beraja si Bu Asi nggak nganggep. Dibilang kayak, ah kalian nih caper aja. Kayak ikut-ikut Sulis tuh. Cerita-cerita hantu kayak kemarin maksudnya. Lah jadi Sulis yang kena. Terus Bu Asi nanya lagi, terus kalian maunya apa? Mau pulang? Ya udah kalau mau pulang. Ya maksudnya kan mereka juga nggak ngerti ya mau minta apa. Mau minta didoain kek, minta tolongin kek. Kok ada setan nih masuk pesantren Bu? Bagaimana ceritanya nih? Jadi dari Bu Asi no solution, mereka jadi kesal sendiri. Nah, pas Bu Marwah datang tuh nganterin makanan kayak biasa, laporan lagi mereka. Kalau Bu Marwah ini lebih ke dengerin sih, nggak langsung kayak ngejudge gitu ya. Tapi tetap aja kayak percaya nggak percaya gitu. Karena selama ini menurut dia nggak pernah ada apa-apa di pesantren. Dan lebih kayak ngejawabnya pakai template basa-basi lah. Macam ya udah, perbanyak ibadah sama ngaji, kalian ini ibadahnya bolong-bolong kali, kencengin ya, begitu. Ya mereka juga bingung ya, aduh gimana nih ya, udah semoga nggak ada penampakan lagi lah. Dari situ para kakak senior sama si Sulis nih jadi kayak makin akrab, kemana-mana borongan terus. Sampai kan tadi pagi harusnya si Sulis nyuci baju ya, karena mereka tahu Sulis juga diliatin, jadi mereka nyuci bajunya bareng-bareng tuh. Di situ Sulis baru ngerasa, oh sekejam-kejamnya nih para kakak kelas, mereka ternyata masih punya hati lah. Mungkin emang kemarin-kemarin ya sifatnya ke bawah senioritas aja lah. Cuma kalau keadaannya udah begini langsung sama-sama semua. Apalagi Kak Sinta tuh, yang di awal kan galak bener ngelabraknya. Sekarang dia jadi pendiam dan kayak ketakutan mulu gitu rasanya, nempel-nempel ke Sulis mulu, sama ke yang lain gitu, nggak mau sendirian. Nah sampai malam kedua ini yang bombastis, gengs. Sedari pagi sampai sore padahal kan nggak ada apa-apa nih, dan mereka terus nempel nih berlima. Waktu udah jam tidur kira-kira jam 9, baru aja selesai isya berjamaah. Toto tuh di lorong itu kayak kedengeran banyak orang jalan gitu, gengs. Macam hari-hari biasa, santai-santai pada lewat gitu, pada jalan. Nah yang lain kan baru pada selesai sholat nih, masih pada pakai mukena. Itu
mereka langsung kayak pada lihat-lihatan. Itu suara apa ya? Nggak mungkin tuh para santri udah pada pulang, ini masih H+1 lebaran, gengs. Belum pada balik lah orang-orang. Nah, dari suara-suara jalan itu, tahu-tahu ada suara ketawa, ada yang teriak, pokoknya serem banget. Dan di situ masing-masing udah pada nyadar, wah ini nggak benar nih, itu suara apa nih? Langsung pada berdoa tuh, pada zikir tuh di sejadah masing-masing. Pintu mereka diketok, nggak ada yang berani buka. Makin pada kenceng baca doanya. Kasinta tuh udah sambil nangis gitu, sambil zikir nggak berhenti. Dan tiba-tiba, blep, mati lampu. Pada teriak semua kan, langsung ke distrak doanya. Nah, salah satu senior tuh bilang, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Ayo kita pegangan tangan sambil terus doa ya. Pegang tangan orang di samping kalian. Udah tuh pada pegangan tangan, si Sulis kan ngerasanya dia megang tangan orang terus dipegang juga sama yang lain. Dibilang, ayo kita berdiri, pelan-pelan kita keluar. Jalan tuh mereka raba-raba keluar pintu. Dan pas pintunya dibuka, ternyata di lorong lampunya nyala. Jadi kamar mereka doang yang mati. Ya udah mereka keluar nih satu-satu. Sambil kayak gandengan gitu kan, berbaris. Dan waktu udah pada keluar, paling belakang itu si Kasinta. Harusnya kan dia udah paling terakhir ya, tapi kok dia masih kayak gandeng tangan orang, masih ada santri lagi tuh yang dia gandeng. Kok mereka jadi benem? Udah malas nih kalau begini-gini nih. Soalnya pas dilihat loh, itu di belakang Sinta gandeng siapa? Pakai mukena juga, geng, soalnya geng, sama kayak mereka. Tapi pas Sinta nyadar gitu baru nengok, palanya copot. Kayak dari mukenanya kayak langsung jatuh gitu, gengs. Teriak histeris, lari langsung ke kamarnya Bu Asi di gedung yang lantai guru. Digedor-gedor tuh, Bu Asi, Bu Asi. Pas buka pintu si Bu Asi pakai mukena juga. Kaget lagi mereka. Trauma sama yang tadi soalnya. Cuma ya si Bu Asi emang kayaknya abis lagi baca Quran. Semuanya langsung pada nangis kan cerita. Sampai Bu Asi bilang, satu-satu ngomongin satu-satu. Soalnya pada ngomong semua. Ya karena di situ bener-bener semuanya pada nangis kejar, termasuk si Sulis. Bu Asi kayaknya nggak nganggap mereka nih bohong. Dan pas mereka bareng-bareng tuh balik ke kamar, karena si Bu Asi ini mau ngecek. Mereka sampai nggak berani masuk tuh. Jadi 5 orang ini cuma di lorong gitu kan, ngeliatin si Bu Asi aja jalan tuh ke kamar mereka. Baru di depan pintu, si Bu Asi langsung kayak ngeliat ke dalam tuh, ke arah kamar, kayak astagfirullahaladzim, siapa kamu? Teriak gitu di depan pintu si Bu Asi. Yang lain juga pada kaget, Bu Asi ngeliat apa? Langsung pada baca doa sambil kayak semacam ketakutan. Soalnya Bu Asi kayak kelihatannya kayak sambil nunjuk-nunjuk, pergi kamu, tempat kamu bukan di sini, pergi. Habis itu Bu Asi langsung nutup pintu dan nyuruh yang lainnya pada ayo ke musola. Nah pas sudah sampai musola, Bu Asi nanya, udah dari kapan kalian ditampakin 2 makhluk itu? Sebagian orang kayak pada bingung, hah? 2 makhluk? Tadi cuma 1 kok Bu, kayak santriwati juga soalnya pakai mukena, tapi palingnya copot. Akhirnya dicocokkan cerita nih. Yang mana ternyata sepertinya dilihat tadi Bu Asi, itu 2 orang yang sepasang suami istri. Ya mungkin dilihat juga sama senior yang waktu itu kebangun malam-malam, ya mau ke toilet terus ngeliat katanya ada 2 sosok di depan pintu tuh. Sama kemungkinan juga yang dilihat sama Nurul dan Kolila di tempat cuci jemur. Kan 2 orang juga. Terus gimana nih Bu? Kan pada seniornya pada nanya ya, solusinya tuh apa? Bu Asi juga kayak bingung gitu kan sambil mikir. Yaudah, malam ini kita tidur di musola ini aja. Ibu juga ikut temenin kalian. Besok pagi ibu telepon Pak Syamsuri, ketua pesantren, buat tanya keputusan. Kita nih harus apa menurut beliau. Ya udah mereka nurut-nurut aja dong. Dan ngerasain ada ustazah bersama mereka, ya jadi agak sedikit tenang lah. Di situ Bu Asi nyuruh mereka untuk sholat malam dulu nih bareng-bareng. Ya lagi-lagi mereka iyain. Pas sambil wudhu dan mulai sholat, mau sujud tuh, jendela-jendela kaca musola tuh pada goyang. Gitu getar. Kayak ada angin kenceng gitu, gengs. Langsung pada gak konsen lah. Udah sambil gemeteran gitu ya si Sulis juga. Dia inget kan tempo hari walaupun di musola jatuhnya. Ada yang ikut dia tuh, ada yang jadi makmum, tapi pas dilihat nggak ada lah, berarti setan bisa masuk musola juga. Cuma ada tetap sholat tuh khusyuk gitu kan, berdoa. Tahu-tahu ada suara yang menggema, kayak pakai toa gitu kan, melafalkan ayat-ayat doa, tapi itu nggak tahu suara siapa. Sulis sama yang lain sholat tuh udah pada sambil nangis dan takut. Sementara Bu Asi tetap khusyuk gitu kan, kayak bertahan, dia nggak mau diganggu. Sampai akhirnya selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, di luar jendela tuh. Itu kan musolanya kaca-kaca ya. Banyak banget makhluk-makhluk yang berdiri, gengs. Mulai dari ada pocong, ada kuntilanak, ada cewek gitu mukanya rusak. Pokoknya banyak banget berjejer gitu berdiri ngeliatin mereka. Terus sama yang lain langsung kejar gitu kan sampai pegangan. Sementara Bu Asi yang juga ngelihat kayak kaget tapi kayak tetap tenang melafalkan doa-doa. Tetap masih tuh di posisinya sambil bilang, jangan putus doa kalian. Sampai akhirnya udah, mereka nih baca Quran. Tapi masih kayak sambil nahan nangis, geng. Karena sebenarnya nggak kuat gitu, nggak berani ngeliat kanan kiri. Sulis tuh rasanya kayak, aduh mau pulang, tapi pulang kemana, dia nggak punya rumah. Itu benar-benar malam paling mencekam buat hidupnya. Terus tuh nggak berhenti baca Quran, baca doa. Sampai satu persatu tuh makhluk-makhluk itu kayak hilang. Tapi hilangnya lama banget, kayak tapi masih banyak soalnya, gengs. Kira-kira sampai jam 3:30 akhirnya hilang semua tuh, sampai di luar gelap, nggak ada apa-apa lagi. Tapi Bu Asi tetap bilang, jangan putus ya nak, sampai matahari terbit kita baca terus. Terus akhirnya disambung tuh mereka sholat subuh juga hingga akhirnya pagi. Mata mereka masih melek, mungkin dirasa situasinya udah aman ya. Bu Asi ngebawa semuanya keluar dan pergi ke rumahnya Bu Marwah yang dekat situ kan, jalan kaki doang. Sampai sana Bu Marwah nih heran kayak, loh ada apa pagi-pagi pada kesini? Dan di situ Bu Asi cerita kayak secara mata yang kelihatannya mukanya Bu Marwah nih kayak
kaget-kaget heran gitu. Terus dia masuk ke dalam manggil suaminya. Sulis sama yang lainnya disuruh duduk, dikasih teh sama kue-kue lebaran. Nah, suaminya Bu Marwah keluar nih, namanya Pak Samsul. Pas awal ngeliat mereka berlima nih, pandangannya langsung aneh ke Sinta. Kayak dipandang terus gitu kan, tapi tetap nyapa yang lain. Ditanya satu-satu gimana menurut cerita masing-masing orang nih. Cuma habis itu si Kak Sinta diajak masuk buat ngomong pribadi bersama Pak Samsul, Bu Marwah, sama Bu Asih. Yang lain pada nunggu tuh di teras dan bertanya-tanya kenapa tuh Kak Sinta dipanggil. Cukup lama nunggunya tuh gengs. Sampai akhirnya mereka keluar lagi tapi tanpa Kak Sinta. Dari situ Bu Asih ngajak balik lagi ke pesantren. Tapi kan semua masih pada ketakutan, masih pada trauma. Tapi kata Pak Samsul udah nggak apa-apa. Malam ini kalian nggak bakal diganggu lagi kok. Nanti Bapak kesana juga buat mantau. Ya udah akhirnya mereka balik tuh. Tapi kan pasti pada kepo ya. Nah di asrama Bu Asih baru bilang kalau ternyata makhluk-makhluk itu mengincar Sinta, gengs. Dimana penampakannya? Kan tadi ada dua sosok bapak-bapak sama ibu-ibu kan. Itu tuh orang tuanya Sinta. Dan yang santri kepala yang mau copot itu kakaknya Sinta. Lah, kok bisa begitu? Jadi keluarga Sinta itu udah pada meninggal karena bapaknya semacam ngilmu yang mana ibu sama kakak Sinta tuh jadi korban. Nah, tinggal sisa si Sinta yang dia ketakutan karena dikiranya akan menjadi korban selanjutnya. Akhirnya dia dimasukin tuh ke pesantren sama omnya. Tapi waktu masukin si omnya ini juga nggak cerita ke siapa-siapa, masuk ke ustazah apa ke ustadznya mengenai si masalah Sinta ini, nggak bilang. Semuanya terungkap waktu si Sinta itu tadi ditanya-tanyain sama Pak Samsul di dalam karena memang Pak Samsul udah ngeliat kalau ada nggak beres dari si Sinta. Dan Sinta juga dari awal ketakutan dia ngeliat ada kakaknya sama bapak ibunya jadi setan begitu nggak bilang-bilang. Jadi ternyata sumbernya tuh dari dia. Yang sebenarnya nasibnya 11-12 lagi-lagi sama Sulis. Jadi yatim piatu, bapak ibunya udah nggak ada, sama keluarganya juga kayak nggak ada yang mau ngurus. Makanya sama omnya langsung dimasukin ke pesantren. Karena si omnya takut keluarganya kena bala. Jadi kayak dibuang juga lah si Sinta. Dipikirnya pesantren aman gitu kan, bisa dilindungin. Jadi dari situ si Sinta tinggal di rumahnya Bu Marwah buat diruqyah tuh. Lama nggak balik-balik, geng. Sampai Pak Samsyur itu, yang punya pondok pesantrennya ikut turun tangan. Pokoknya dari situ, sampai semua murid nih masuk lagi, udah nggak ada gangguan apa-apa, gengs. Tapi ya Sinta masih belum balik-balik lagi nih. Ya Sulis kan nggak begitu deket ya sebelumnya ya. Dan nggak segitu pedulinya lah sama Sinta. Karena kan ada gapnya antara junior dan senior. Cuman ya tetap kepo. Tiap kali nanya ke Bu Asih, katanya masih belum bisa balik ke sini karena takutnya membahayakan murid-murid lain. Takutnya kejadian kayak waktu itu. Ya pada bisa heboh lah satu pesantren. Dan memang sampai akhirnya pun Sinta nggak balik-balik lagi, gengs. Dan Sulis nggak tahu kabarnya gimana. So itu kan cerita pengalaman lebarannya Sulis yang jauh dari kata bersukacita ya. Karena diteror sebegitunya serem banget yang ternyata sumbernya Kak Sinta. Padahal di dalam pesantren itu loh. Ya Kak Sintanya sih maksudnya juga nggak jahat ya. Toh dia juga sama ketakutannya. Cuma dari awal kenapa dia nggak bilang? Atau minimal cerita gitu ke guru, ke ustadz atau ustazah di sana yang jadinya mungkin bisa antisipasi. Lah kalau begitu kan Bu Asih juga waktu mengalami nggak tahu apa-apa. Kenapa tahu-tahu banyak makhluk-makhluk datang gitu loh. Omnya Sinta pun pas masukin juga kayak nggak wanti-wanti. Kayak main cemplungin aja. Nah tapi kalau kata Sulis ya, ini menurut rumor-rumornya Kak Sinta itu katanya akhirnya nggak selamat juga, gengs. Alias yang nggak bisa ditolong. Abis nggak ada kabarnya, beber nggak balik-balik lagi. Cuma ya kepastiannya gimana nggak ada info ya. Si Sulis juga nggak nanya lebih jauh tentang si Kak Sinta. Soalnya dia sama 3 senior lainnya itu diminta untuk jangan cerita ke siapa-siapa. Dan mereka nurut. Tapi si Sulis akhirnya juga cerita ya. Ya tapi karena ini kejadian udah lama banget. Dan makanya si Sulis juga nggak nyebutin pesantrennya apa. Makanya Sulis kan sekarang udah bekerja ya. Tapi masih hidup sendiri katanya. Dia bilang lagi mau proses ta'aruf nih. Dan minta didoakan. Untuk kelancarannya mungkin bisa membangun keluarga baru. Setelah sekian lama dia menganggap udah nggak punya keluarga. Ya semoga lancar-lancar ya. Jodohnya semoga nanti awet dunia akhirat. Begitu ya Kak Sulis? Terima kasih banyak untuk ceritanya. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang nonton. Kalau kalian punya pengalaman yang mau dibawain juga langsung aja email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.